bertemu lagi di Ibadah Anak GKJ Wiyung. Dan dengan saya, Kak Naren. Saya Kak Herlin. Saya Kak Yosua. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap menari bersama? Yuk bangkit berdiri semua. Kita menyanyi lagu Ku Kan Menari. 2 kali ya. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Wah, lagu pertama saja udah semangat ya. Gimana Kak Herlin? Iya dong, memuji Tuhan harus semangat. Nah, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. Gimana sikap berdoanya? Duduk yang tenang ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, supaya kami boleh kudus di hadapan-Mu, kami layak untuk menyembah-Mu. Tuhan, Kau bersihkan hati kami, pikiran kami, bila Engkau mendapati dosa dan kesalahan kami. Tuhan, Engkau berkati dalam ibadah kami dari awal hingga akhir, biarlah semua itu membawa dampak buat anak-anak, perkembangan pertumbuhan rohani anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa nih yang bosen di rumah terus? Hampir semua bosen ya kayaknya Kak Herlin. Soalnya kita harus belajar di rumah, ibadah di rumah, juga tidak bisa ketemu teman-teman kan? Nah Kak Naren juga nih adik-adik, kakak kangen sama kalian semua. Sabar Kak Naren, adik-adik yang di rumah juga harus sabar. Kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya COVID-19 ini segera mereda. Setuju deh Kak Herlin. Tapi Kak Herlin mau tanya nih, di tengah situasi yang seperti ini, siapa yang merasa diberkati Tuhan? Puji Tuhan, semuanya menerima berkat. Berkat itu tidak hanya hadiah, uang, makanan saja, tapi kesehatan, kebahagiaan, keluarga itu juga berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik kepada kita, sudah sepatutnya kan kita meninggikan nama Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kak Naren ajak adik-adik untuk bernyanyi pujian dari Kidung Ria nomor 4, judulnya Allah Ditinggikan. Kita pujikan 2 kali ya. Bersoraklah bagi Tuhan.
silahkan duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita naikkan satu pujian baca kitab suci. Kita pujikan 2 kali ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Deni. Yuk kita sama-sama panggil Kak Deni ya. 1, 2, 3. Kak Deni. Halo kakak-kakak. Halo Kak Halo, Deni. Kak Deni. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Shalom adik-adik. Gimana puji-pujiannya? Semangat? Harus dong. Nah, untuk firman Tuhan, kita juga harus semangat. Tapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dengan sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk seluruh berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami nyanyikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bilang Kau pimpin kami, adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kau sertai kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang Kau ajarkan kepada kami. Sertai kami Tuhan dan pimpin kami. Biarlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Kakak ulangi ya. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Baik adik-adik, sudah ketemu semua? Untuk adik-adik pratama, madya, dan remaja, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Dan untuk adik yang balita, dengarkan baik-baik ya. Mari kita baca. 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Para penyanyi. Selanjutnya, untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei,
Hasabya, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang raja. Ada yang tahu raja siapakah itu? Benar, Raja Daud. Di dalam 1 Tawarik 25 menceritakan tentang masa-masa pemerintahan Raja Daud. Dan tujuan utama pemerintahan Raja Daud adalah mempersiapkan pembangunan dan perlengkapan bait Tuhan, serta menata ibadat dengan benar. Daud di sini digambarkan sebagai pengikut Tuhan yang sangat setia. Daud seorang yang taat. Nah, adik-adik, seperti yang kita baca tadi, di dalam musik dan puji-pujian, Raja Daud telah menunjuk anak-anak Asaf yang terdiri dari 4 orang. Juga menunjuk anak-anak Yedutun yang terdiri dari 6 orang. Dan juga Raja Daud menunjuk Heman dengan berapa anak? Bagus, 14 orang anak dari Heman. Untuk pelayanan di bidang musik dan pujian, Daud memilih orang-orang yang mampu dan mengenal seni. Tapi bukan mereka saja loh. Bukan 24 orang-orang pilihan Daud, tetapi beserta saudara-saudaranya dari Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah seluruhnya dari mereka adalah 288 orang yang telah dipersiapkan dan dilatih menyanyi, yang akan memimpin 4.000 penyanyi. Wow, luar biasa. Itu bukan jumlah yang sedikit, 4.000 orang penyanyi. Nyanyian syukur dan puji-pujian juga dilantunkan dengan diiringi oleh musik. Apa saja alat musiknya itu? Adapun alat musik itu ialah ada gambus, ada ceracap, dan yang ketiga, adik-adik pasti tahu apa itu? Kecapi. Dan semua orang harus mengikuti latihan, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan.
Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mau ikut melayani Tuhan? Adik-adik, semakin kita sering memuji Tuhan dan berlatih bermain musik, maka kita akan terlatih. Lalu kita siap melayani Tuhan. Seperti kakak-kakak yang melayani sebagai gitaris, organis, song leader, band, dan lain-lainnya. Yang setiap ibadah KPAR online, mereka selalu bergantian jadwalnya, mengiringi kakak-kakak pemandu pujian. Nah, seperti halnya kakak-kakak tadi. Apakah mereka langsung melayani musik? Apakah mereka langsung menyanyi? Tidak. Kakak-kakak tadi, mereka juga berlatih. Mereka juga persiapan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud tadi. Kakak-kakak semua itu melatih diri sebelum mereka melayani Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita ikut melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui talenta kita, melalui musik, puji-pujian, menari, dan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Kalau kalian ingin dan rindu melayani, kalian bisa ikut melayani Tuhan sebagai organis, gitaris, pemandu pujian, atau yang lainnya. Juga bisa melayani di ibadah umum, di ibadah KPAR, dan sebagainya. Tapi Kak, aku tidak bisa menyanyi, suaraku hanya 1/4. Aku tidak bisa bermain musik dengan benar. Apakah kalian berkata seperti itu juga? Nah, kalaupun kalian belum terlatih di bidang musik, kalaupun kalian belum mampu menyanyi dengan baik, kalian bisa bergabung dengan kita, kalian bisa berlatih dengan kita, berlatih bersama-sama dengan kakak-kakak yang sudah senior. Kita berlatih bersama-sama, kita berikan yang terbaik buat Tuhan melalui talenta kita. Tuhan senang melihat kalian ikut melayani dan bersungguh-sungguh melayani Tuhan dengan selalu berlatih dan berlatih untuk yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita seperti Raja Daud, melayani dengan tulus hati dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang boleh kalian dengarkan hari ini boleh memberi kalian kekuatan, boleh memberikan kalian keinginan untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ups, kakak lupa. Aktivitas untuk hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk menuliskan di kertas semua nama kakak-kakak Pamong yang pernah melayani di ibadah KPAR online. Termasuk juga yang mengiring musik ya. Seperti tadi yang melayani Kak Naren, Kak Herlin, juga Kak Yosua. Nah, adik-adik harus menulis sebanyak yang adik-adik ingat ya. Kalau sudah, kertas yang sudah ditulis tadi difoto dan dikirim ke nomor di bawah ini. Tapi jangan lupa diberi nama, kelompok, dan alamat juga. Kakak tunggu kirimannya sampai tanggal 17 November 2020. Nanti ada bingkisan, 5 bingkisan buat adik-adik yang jawabannya paling baik. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Deni. Sama-sama. Wow, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya adik-adik. Siapa yang mau menjadi seperti Raja Daud,
Yedutun, Asaf, dan Heman. Nah, kita harus mencontoh mereka ya adik-adik. Jika kita melayani Tuhan, jadi pemandu puji-pujian, organis, atau yang lain, kita harus mempersiapkannya sebaik mungkin. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat memuji Tuhan pun juga nggak boleh asal-asalan loh Kak Naren. Kita harus benar-benar sukacita dan bernyanyi dengan baik. Benar sekali Kak Erlin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 23, Singing Glory. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Musik Kak Yosua. Silakan duduk kembali adik-adik. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 66, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bait 1 dan 2 ya. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ayo, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya ya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, kiranya kami boleh mencontoh Raja Daud dan teman-temannya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun apabila dalam ibadah kami hari ini, kami melakukan banyak kesalahan. Kiranya Engkau memberkati kami, mengampuni kami, sehingga kami pun boleh layak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan.
Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang dilanda COVID-19. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan kami, kiranya Engkau sendiri yang memulihkan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang bekerja, kiranya Engkau memberikan kesehatan selalu bagi mereka, sehingga kami pun boleh bersama-sama dengan keluarga, hidup dengan setia dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh layak untuk kelebaran kerajaan-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan sangat baik dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau selalu setia Tuhan, memberkati apa yang menjadi kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Deni, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ria nomor 139, Saestu Binga. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas adik-adik semua dan menyertai mereka saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya menjaga kesehatan adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk rajin cuci tangan, minimal 20 detik, pakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.